Maka jawab Ayub kepada Tuhan, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teeman, Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teeman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya, laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan.
Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab akhir daripada kitab Ayub, yaitu Ayub 42. Tuhan Yesus memberkati. Jawaban akhir Ayub kepada Allah penuh kerendahan hati dan ketundukan kepada pernyataan Allah. Ayub mengakui bahwa Allah melakukan segala sesuatu dengan baik, dan bahwa semuanya itu diizinkan Tuhan dengan tujuan. Bahkan penderitaan orang benar mempunyai makna dan tujuan ilahi. Ayub mengakhiri pergumulan hidupnya dengan merefleksikan hidupnya di dalam terang jawaban Allah. Titik balik kehidupan Ayub dimulai dari pengakuannya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencananya. Kemudian Ayub mencabut semua gugatannya terhadap Allah dengan kesadaran yang penuh penyesalan. Melalui pergumulanlah Ayub lebih memahami Allah. Ayub secara langsung berjumpa dengan Allah. Pengalaman inilah yang mengubah pola pikir dan pandangan Ayub atas kehidupannya dan terhadap Allah. Setelah Ayub berdamai dengan Allah dan juga ketiga sahabatnya, Ayub mendoakan dan mempersembahkan korban bakaran kepada Allah demi sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan pun memulihkan keadaan Ayub. Dan keadaannya bukan hanya kembali seperti dahulu, melainkan berlimpah-limpah. Ujian selesai, ia dipulihkan. Ujian iman terhadap kita juga sama. Saat kita mengakui kedaulatan Allah atas hidup kita, saat itu pemulihan terjadi. Yang terutama pemulihan dengan Allah, kemudian dengan diri kita sendiri, dan akhirnya dengan sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.